Ya dulu itu udah di rumah di sana dapat teleponan tahun depan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ibu, Bapak-bapak yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, terutama iman, Islam, dan iman sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji agama hingga apa yang kita lakukan ini dapat didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pimpinan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, dan doa bersama. Sama-sama ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. Semoga pada kita Allah ciptakan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu kita. Allah terangkan pikiran kita, agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, di semua
kita mulai menyaksikan karena Ustaz kita sudah ada di depan mata. Hari ini kita diterima ya Bu, jadi kita mengundang Ibu dari terjamin sudah naik ya Bu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, yang hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat. Mungkin ada di antara keluarga, saudara, ataupun menjauh di sana yang sedang menunggu jadwal operasi. Artinya kesehatannya Allah uji. Maka alhamdulillah kita bersyukur yang hari ini Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan saya doakan yang hadir hari ini senantiasa sehat, panjang setia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah penting, Allah berikan kita kenikmatan hidayah, nikmat iman. Ini juga yang tidak kalah penting. Di antara orang ada yang sedang berkeluh kesah, ada yang sedang punya masalah. Bahkan sekarang masalahnya yang tak kelihatan pun lebih berat. Kabarnya ada artis orang mana begitu ya, dia bunuh diri gara-gara dibully oleh netizen. Ya, ada orang yang ada satu dia sampai tidak bisa cemberut karena dia komen dari komen sama orang, atau dia posting di grup tapi nggak ada yang komen postingan dia, sedih rasanya. Ya, nah makanya ketika iman ada dalam hati seseorang itu tidak merasa sebuah masalah. Ketika iman bersemayam dalam hati kita, Allah lebih tujuan kita. Maka alhamdulillah setelah kesibukan kita, setelah aktivitas kita, kalau diberikan iman ke dalam hati kita, hanya ke dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan saudara sekalian yang hadir hari ini, insya Allah sama berkah. Ya, tambah solehah, soleh suaminya, ya, tambah soleh suaminya, ya. Cucunya mungkin ada yang punya cucu ya. Nah, cucunya tambah soleh solehah yang sedang sekolah, dimudahkan dalam sekolahnya, dapat ibu yang bermanfaat. Ini Allah yang berkata. Saudara sekalian, mohon izin, mungkin ada asatidzah di sini yang luar biasa, lebih tinggi ilmunya dari saya. Ini berbagi, dan mungkin anggaplah saya ini seperti anak yang pulang dari pesantren dulu ya. Nah, mungkin ada yang anaknya berusia saya. Usianya berapa? Usia saya 17 tahun. Iya, ya. Jadi kita mungkin anggaplah ini seorang anak yang pulang dari pesantren cerita sama mbaknya
kita tua muda itu bukan masalah usia, betul ya? Tapi semangat. Ada yang muda usianya kelamar, tidak punya semangat. Ada yang muda usianya lanjut tapi semangat. Selasa pengajian di Al-Sunnah, Rabu di Persada, Kamis di Al-Hidayah, Jumat di Radio, Kamis semua yang muda baru lihat handphone, makan tidur lagi. Betul kata Pak Curi? Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Jadi alhamdulillah Allah berikan iman ke dalam hati kita. Mudah-mudahan iman ini menjadi bekal kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah ini temanya luar biasa ya, amalan menjamin surga. Ini kan saya bertanya mudah-mudahan kalian, Ibu mau surga Bu? Ada yang nggak mau masuk surga? Ada ya, ada yang semua masuk ke surga. Ya surga yang mana? Surga jauh. Bertentangan dengan Rasulullah. Surga tertinggi yang betul. Kalau kita bedanya tanggung, udah nggak usah nanti mau surga. Dia ibarat tidak mau apa-apa. Nah, ada kisah tentang surga. Ada seseorang yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan surga yang begitu indah. Kata dia bilang, ya Allah, itu surga buat siapa? Kok indah sekali? Apakah buat para nabi? Hah? Bukan. Apakah buat para orang soleh? Bukan. Buat para wali? Bukan. Buat ulama? Bukan. Buat siapa ya Allah? Buat kita. Wah, kok bisa? Dengan apa saya bisa mendapatkan surga itu ya Allah? Kata Allah, ya, wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Gampang. Kata Allah, kalau saya sudah cantik itu, tahan amarahmu, maafkan kesalahan sama murni. Ya, karena kan kita luar biasa ya. Itu kesalahan yang tahu kapan maksudnya, benar ya? Tahu nggak ini? Dia tahu yang murni. Kenapa saya ingat banget tuh ya, ingat banget. Nah, ternyata ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka juga itulah buat kita insya Allah. Baik, sehingga apa yang kita masuki, kita berdoa ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dan persiapan amal apa ya? Apa ya? Kita cek dulu. Kira-kira amal kita sudah layak untuk masuk ke surga. Ini coba kita cek ya. Peraturan dari mulai apa sesuatu? Apa arti orang? Laptop. Ya, sebuah pekerjaan yang dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram. Ini ada perubahan yang coba kita ulang ya. Kalau ada sebuah pekerjaan, sebuah ibadah yang dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram. Oh iya, balik. Pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan ya. Baik, kan kita ulang. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar sebagai dulu, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Baik, aduh, jemuran mulia. Ya, baik, mana belum juga kering. Baik, dekat lumpur. Baik, udah jalan. Wow, ya. Allah takutku sampai
yakinnya. Alhamdulillah, aku kapok lama aku berdiri terus. Tadinya kita waktu pernah nggak begitu? Sering. Ya, nah kira-kira tuh keadaan itu ya, aku mau jadi kamu tutupnya. Ya Allah, betul ya. Tapi ini memang kata Allah kalau misalkan orang sholat itu ada setan khusus yang mendampingi menggoda orang yang sholat. Apa katanya? Unsur kada. Ketika sholat beringat, ingat. Sebelum sholat jadi pun tidak bertemu. Tak Allah kata ya. Nah kalau ini kejadian, sadarilah ada setan di samping ibu Allah. Nah, itu ada setan sampai dia lupa kalau akan disuruh lupa sholat. Nah itulah tandanya setan ada mendampingi orang yang sholat. Ada apa ya kalau misalkan apa yang ada ini? Kemajuan ilmu, majelis taklim, saya layak untuk kita jadi masuk juga dalam majelis ilmu. Ada yang majelis ilmu ya pilih tempat gitu. Ini kan tidak boleh. Setelah itu yang ada di dalamnya. Setelah itu mulai sudah handphone. Setelah itu mulai memahami dengan pemahaman yang luar biasa. Kan terakhir bukuannya sudah selesai ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan rasanya betul kalau tadi Rasul menyampaikan kalau ada orang masuk surga bukan karena amalnya jauh ya, amal kita sangat jauh dari kesempurnaan. Kadang-kadang saya ingat kata guru saya, beliau seorang kiai, apa yang disampaikan? Aduh, saya mau benar ibadahku karena manusia, bukan karena Allah. Kenapa saya ke masjid? Karena saya ustaz, malu orang ke masjid. Kenapa ibu lebih salim? Karena pakai kerudung, malu. Nah, jadi masih karena manusia. Tapi ini makanya begini saya kadang-kadang kalau jadi sama manusia di depan, jadi sama Allah kadang sedikit abaikan. Kata Allah, saya sholat. Berada, gitu ya. Saya akan salat, baru Tuhan. Ya. Hormat, kalau bukan masih mana dulu. Ada masih yang lain kan. Tapi kalau jadi sama manusia, jadi sama Pak RT, sama Pak RW, sama Pak Camat, gubernur, yang bahkan jam 1 mulai jam berapa kan? Jam 9 ya. Itu kadang kita lebih menghargai waktu untuk ada sebenarnya kalau yang amalan kita itu kata baginda Rasul Allah dengan rahmatnya akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira amal apa yang kita persiapkan dari surga? Amal Allah ya, tinggal kita cari apa ya amalan yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akan menampilkan salah satu amalan yang insya Allah beberapa keterangan menyebutkan amalan ini sudah kami kirim masuk apa enggak ke surga. Coba itu kalau saya itu yakin nggak masuk surga? Akan juga ya, ibu mau masuk surga? Mau. Jadi orang Islam jadi muslim, ya. Kira-kira yakin nggak? Masuk surga? Yakin? Yakin? Bisa apa Ustaz? Insya Allah. Karena kalau kita mau, insya Allah jawab kata lain itu mengatakan tidak. Betul ya? Main-main yakin insya Allah. Gitu ya. Ibu kesini masih sama cepat. Ya insya Allah nanti padahal mau masuk surga insya Allah. Oh ini beda ya.
Ya, mau masuk surga Bu? Mau? Mau sekarang? Sekarang udah dulu ya. Iya, baik. Ada satu amalan yang insya Allah kita tidak usah memikirkan kita masuk dalam fase yang pasti masuk. Nanti tinggal permasalahannya masih dulu apa enggak? Ya, mampir apa enggak? Ketemu orang itu dan sengaja setelah beliau berkhidmat beliau sampaikan. Ketika orang muslim masuk di surga, rahmat Allah. Ketika orang berdosa masuk neraka, juga rahmat Allah. Oh, dihindarkan? Nah iya, karena emang itu yang dimaunya. Orang yang biasa terbiasa dengan keburukan, suruh tinggal bersih-bersih beramal. Apa kalian betah? Orang yang biasa bersih, berbuat baik, tinggal di tempat yang buruk. Betah nggak? Nah, betah. Jadi kalau orang terbiasa bersih, pulang ke surga, itu Allah. Emang pulang ke tempat yang emang dia suka, gitu ya. Jadi Allah itu maha adil. Kenapa saya murah? Ya emang kemarin benar kita menginginkan. Ya. Nah, jadi insya Allah ketika kita yakin dengan surga Allah berikan apa yang kita inginkan. Baik, ini adalah saya yang kita berpikir saya maksudkan saya. Insya Allah kalau yang kita lakukan, kita laksanakan, insya Allah berdasarkan ayat dan juga hadisnya itu sudah menunjukkan mau surga level yang mana. Jadi bukan lagi masuk apa enggak ya, sudah pasti masuk. Tinggal yang mana sampai ini. Baik, coba kita buka aja. Ini surat apa? Surah Al-Qur'an. Kemudian Allah akan mewariskan Al-Quran kepada siapa yang Allah wariskan? Dan cuma satu. Apakah yang hanya orang Mesir? Tidak. Orang Arab? Bukan. Orang yang kami pilih. Kami pewaris Al-Quran. Ada yang sudah haji 3 kali haji muhyiddin, belum belajar haji, ya. Ada yang sudah umroh berkali-kali, belum bisa haji. Ternyata itu adalah orang-orang yang amal yang baik, semuanya mau belajar haji, semuanya mau menjadi ahli. Nah, tetapi orang yang Allah pilih terbagi dalam 3 golongan. Misalkan, ayo kita lihat Al-Quran. Terbagi 3 golongan. Kita boleh buka. Boleh itu menentang sesuatu
pada tempatnya. Itu sorry. Ibu minum pakai kayu. Harusnya dia belajar malah menyia-nyiakan kesempatan belajar tersebut. Yang kedua ini menumpuk ketabis pertengahan. Setelah itu selamat malah hilang malah. Tunggu di rumah melakukan para hakim itu aja yuk. Nah itu pertengahan. Gimana dulu ya? Ada yang zalim, sudah dipilih menyanyiakan. Ada yang mukafir, dia mengganggu umumnya orang rajin dia rajin, orang malas dia malas, orang bubar dia bubar. Yang ketiga, dia mah luar biasa. Tapi kemudian khairat, biarpun jauh saya datangi, biarpun sibuk saya perjuangkan. Tapi Allah pilih ada 3 golongan. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang sabiqul khairat, sabiqul khairat. Nah, orang yang selalu mudahkan kalau daftar sekarang berapa tahun lagi Bu? Berapa tahun nunggunya? 20 tahun. 20 tahun. Kalau sekarang 65 tahun. Menanti. Nah, tidak semua yang langsung untuk berangkat sana, tapi kalau Quran ada di depan mata, ada semua orang yang ambil. Kenapa? Karena Allah pilih orang-orangnya depan mata ada di sini. Nah, ketika ada orang yang sudah mengaji, dia juga baca Quran, dan Allah itulah kaumnya yang sangat besar. Apa sih kaumnya? PKT ayat berikutnya, ayat yang ke-33-nya. Jannatu 'adnin, ialah surga adn. Ya, jadi kalau ada orang yang dipilih sebagai ahli Quran, dia bisa baca Quran, tapi si kota baca Qurannya selamat dari doa dan menurut Anda, ibu dan kami. Jadi orang yang senang baca Quran, kadang-kadang memang juga ya, sudah bukan dipilih masalahnya. Jannatu 'adn, disediakan sudah. Kayak ibu misalkan pergi ke sebuah tempat. Ada tempatnya yang sudah ada perumahannya, tinggal masuk. Nah, orang yang kemudian menjadi ahli Quran, ketika meninggal dunia sudah bingung lagi. Kan ada namanya Al-Araf, surat Al-Araf ya, surat Al-Araf. Coba satu surat tempat yang sangat tinggi buat siapa? Buat orang yang amalnya seimbang. Ketika anak pengen masuk surga, tapi tidak bisa amalnya kurang. Dia sendiri kurang sehat, dia bimbang. Kayak ada orang yang berdiri di ketinggian, kemana pun ketinggian. Deg-degan. Nah ini adalah Allah. Nah, bagi orang yang kemudian senang mengaji, senang baca Quran, maka Allah memikirkan
Nasu'an meninggal dunia langsung. Ibu pernah Ustaz Abdul Zamil, bukan Abdul Sekolah kan? Ada seorang Ustaz namanya Ustaz Abdul Zamil. Beliau itu diimpikan oleh jamaah. Jadi satu waktu jamaahnya itu dia mau buka cabang di luar kota. Tiduran, pas di malam selesai tiduran, nampak bangun itu pas bangun, dia merasa di sebuah hamparan ini ada makhluk tinggi besar. Dengan kakinya dia nanya, Anda siapa? Waduh, ketika malaikat. Anda siapa? Juga malaikat. Ini di mana nih? Kenapa banyak orang mengantri ke sana? Dia menyimpulkan sudah ada di sebuah tempat menunggu catatan amal. Di hadapannya, ya wajahnya cerah, itu enggak ngantri. Oh iya kan? Tidak sekali aku duduk gitu. Terus kenapa itu orang lewat dan ngantri dulu? Bukan harus ngantri dulu. Siapa orang itu? Kata malaikat di sana, dia dan tiba-tiba dia bikin begitu ya, karena itu begitu ya, artikel gitu ya. Dia bangun, ketika terbangun dia ke kamarnya. Ya Allah, saya masih alhamdulillah. Tadi kita bangun ya, langsung dia batalin jalur berotak. Bangun dari tadi ini ya. Karena kalau saya bangun betul kayak orang tadi itu, dia langsung dari rumah tahfiz Quran. Kalau saya ini dia cari, bilang saja, Ustaz saya pengen baca bahasa. Kenapa? Udah pokoknya pengen dibaca aja. Kenapa? Karena tadi kan ya, ini orang yang jadi wasilah, orang lain juga ngaji, gitu ya. Nah, jadi wasilah. Nah setelah itu dia banyak kata ibunya bahwa ibu tuh nanti baru lagi oh gitu iya ini malah lebih kata ini kita ngaji iya itu saya ngaji dia ngaji kebetulan guru yang kepada penuh orang ustaz karena ustaz kan nggak boleh lihat jadi kayak pelaku ya di depan ustaznya di belakang aku murid saya tidak tahu banyak dengan suaranya bapaknya orang itu sombong bukan kok itu hamu bapaknya ngaji itu belum tahu sekali yang mana pun tiba-tiba ada sebuah acara dengan tafsir Quran yang mengikat dalam ustaz satu gitu ya suaranya mana ustaz ini tiap hari saya salah ibu maksud ustaz saya ini kan mana banyak bukan itu. Nah, ketika dipanggil ustaznya kita akan mendengar solusi harapan dari ustaz beliau pas maju langsung anak-anak dalam ya Allah, ini kan yang saya lihat dalam mimpi saya. Seseorang yang ketika semua mengabdi jalan lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini orang yang masih hidup jalan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kali-kali beliau berkata ada Quran subuh mau berangkat kurang sehat menjelang subuh sama mandi bangun sampai mau subuh
Baru 2 kali langsung meninggal dunia. Baru 2 kali meninggal dunia. Tapi yang menyaksikan tuh, yang mungkin kalau di perjalanan malam gitu ya. Oh, batu 2 kali baru pulang meninggal dunia. Ya, 5 tahun ini cukup memang ya. Ibu yang baru sudah 2 kali. Iya ya. Jadi beliau baca paham tadi shortcut maksudnya sudah. Yang perbuatan begitulah gambar. Dan ibu tadi baru menceritakan setelah beliau meninggal dunia. Setelah meninggal baru sekarang. Mudah-mudahan bila begitu yang terompahnya siapa? Orang itu adalah seorang sahabat yang baru sampaikan, sahabat yang orang syahid tapi masih di dalam dunia. Jadi ketika perang Uhud dia terancam membunuh syahid, tapi dia selamat. Kata Rasul, ini orang yang syahid tapi masih ada di dalam dunia. Jadi jadi masih Pokoknya sudah nyampe. Ustaz ini diimpikan oleh seorang jamaahnya masuk surga tanpa hisab. Ibu mau? Mau? Insya Allah. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang dari emas dan mutiara. Gelang apa itu? Gerigi-gerigi. Ada gelangnya. Nanti yang pakai gelang masih menjadi emas. Bukan ini nanti. Yang sedang yang lain bukan. Ya. Oh iya. Jadi kalau harusnya kita jadi orang yang masuk surga itu pakai gelang dari emas dan ibu ulang lihat gelang dari emas, masnya atau emasnya? Mas, dari mutiara, luar biasa. Sementara kita mendengar sebuah hadis ketika dibagikan dalam tulis pada emasnya, kan semua orang tak berbusana. Betul. Orang dia pakai gelang emas, baju aja tidak pakai. Kata Sayyidah Aisyah, gimana ya Rasul itu nggak banding sama yang lainnya? Kata beliau itu nggak sempat banding-bandingin, itu hasil yang sangat luar biasa, sangat libur, apalagi lumpur, menegangkan, nggak sempat lihat lagi. Nah, kok ada ketika dibagikan tanpa busana, dia mau kasih gelang, kasih busana nggak? Kira-kira? Kan lalu ibu pakai gelang. Nanti ini saya nggak cantumkan, ibu kan surahnya ini kan pasti oke. Surah Al-Baqarah ayat 23. Ya, Al-Baqarah 23. Itu yang masuk surga dia akan pakai baju dari sutra dan pakai mahkota. Kemudian busana yang ahli Quran dia pakai baju dari sutra, pakai gelang dari emas, pakai mahkota yang berjasa bagusnya, dikumpul orang tuanya dan diumumkan di kalangan orang-orang yang ada lagi. Luar biasa. Ya, jadi kalau pikir, nah ya, kalau bukan, langsung masukin dulu. Kalau pikir masuk saya, selama masuk. Itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Wanita dari orang-orang yang takut,
gimana Bu? Tertarik mau jadi bidadari surga Bu? Tertarik? Ya, tertarik mau jadi ahli surga Bu? Insya Allah ya. Mau masuk surga Bu? Maunya berputar atau pakai putra? Pakai putra. Mau pakai gelang atau itu kayaknya? Tadi mau? Belum mau ya. Oke. Mau pinter ngaji? Bersyukur, dan saya bersyukur ketika kemudian ada satu undangan, yuk kita belajar ngaji. Tiba-tiba ini pengen mau, belajar itu tandanya tidaknya dari Allah itu dipilih sebagai waris Al-Quran yang punya peluang yang tadi kita sebutkan. Misalkan nih, ayo kita baca lagi, kita baca lagi, kita menghafal. Ya, nah sekarang apakah ini yang 30 juz yang ukurannya kita kan kalau dalam Al-Quran apa buku ini? 30 juz. Ya, yang bacaannya pasti gitu ya. Saya mau hafal ngaji baru belajar ngaji. Kadang usul sama Tuhan. Iya, sama Tuhan. Ada itu yang tadi ihdinas siratal mustaqim. Oh iya. Aduh, ya siratal mustaqim. Nama apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, satu begitu. Bagus ya. Ini berdepan Pak ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Pesantren saja yang kita paham, rasanya kan bukan pesantren hilang. Pas Ramadan ada selesai, bukan pesantren ini pesantren hilang. Nah, apakah kesempatan buat 30 jutanya? Panggil persedan apa nih? Oh iya. Berapa ya? Baik, apakah total 30 juz? Kalau bisa 30 juz. Kalau nggak bisa, balik ya. Itu 30. Ya boleh. Ya. Jadi kalau kita 30 juz. Kalau nggak bisa, jadi ada kok itu. Nggak bisa juga. Apa kira-kira? Kalau bisa, tapi ini kayaknya
la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaika apa yang satu ayat itu? Coba kita ulang. Amalannya ulang. Amalannya apa amalannya? Apa saja amalannya? Lagi tiga ya. Yang ketiga, semangat saat itu baiklah. Nah, kemudian apa? Tadi surga ya. Yang 37 kalau bisa, nggak bisa 30. Kalau nggak bisa, ya minimal 30 ayat. Ya, oke. Apa sih kalau yang bisa bersama khusus? Nah ini ya. Inna suratan minal Qur'an, ada satu surat di dalam Al-Quran. Salahuna ayatan 30 ayat. Syafa'at lil yang akan memberikan menolong seseorang. Hatta ghufira lahu, sampai diampuni oleh Allah. Diampuni. Ada yang nggak punya dosa bu? Boleh angkat tangan di sini. Banyak banget ya. Bangun tidur udah luar biasa banyak. Karena lagi tidur lagi dosa. Amalan yang jelek, yang keras kalau itu seperti ya. Ada orang ngomongin gibah. Padahal itu ngomongin nggak? Tidak kan? Ada satu orang yang lagi tidur pun itu ke bawah. Apa itu? Kiri. HP kiri pun itu ke bawah. Kiri hasan, kiri ganti atau hasan. Sampai sebabnya pun full satu surah orang hasan, surah Al-Falaq. Ya, itu ada. Ketika orang meninggal dunia, punya dosa yang membunuh, coba ambil amalan 30 ayat. Kenapa? Ini 30 ayat akan menjadikan penolong pembacanya sampai diampuni, dibela sama surat yang 30 ayat ini. Apa suratnya? Dia surah utara Al-Nabi dia dihir surat apa? Al-Mulk.
aturan dalam Al-Quran. Khosomah. Apa khosomah? Khosomah sebetulnya dua ya. Apa namanya? Membela ya. Khosomah sohiha yang membela mati-matian gitu lagi. Kalau khosomah itu betul gitu ya. Menjaga mati-matian bagi sahihnya. Sahih itu. Sahih sahabat. Kan beda sama teman ya. Dia sama ini ya betul. Ya kalau kamu itu dari aku di beda ya. Betul. Itu baru kita semua itu banyak semua. Ya, versi. Yang membela mati-matian, sahihnya versinya hatta ada pelaku jannah sampai kapan? Sampai begitu yang banyak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sampai mengampuni dosanya, gak sampai di situ, sampai masuk ke surga, baru 30 ayat. Jadi minimal kalau 30 ya 30, enggak juga 30 ayat. Kalau kita tidak membuat ini, satu dia akan memohon kepada Allah yang tidak berdosa kita, yang kedua memohon kepada Allah agar dibela oleh Allah ini sampai kita masuk ke Allah. Itulah luar biasa. Yaitu surah Al-An'am dia ilmu. Surah Al-An'am. Yang ketiga dari Anjari Anas Jabir bin Abdullah menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tasbih kitabnya surah Sajdah dan tabarakal ladzi bi yadihi bahwa Rasulullah tidak pernah tidur sebelum membaca surah Al-Sajdah dan surah Al-Mulk. Allah ya, ini surah Al-Mulk luar biasa. Baru 30 ayat. Gimana kalau 30? Gimana kalau 30? Nah, pantas kan orang ngambil jalan turunkan. 30 ayatnya luar biasa. Gimana 30? Luar biasa. Berarti ya, Al-Mulk pertama memberi dampak juga yang unik. Nah ini ya, ketika kita mengamalkan, menghafal, membaca surah Al-Mulk, maka kita mendapatkan sebuah posisi syafaat dari Allah. Yang kedua, surah Al-Mulk memastikan pembacanya masuk ke surga. Enak ya, punya salah Al-Mulk yang mengikut sama Allah agar diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, mengikut sama Allah agar bacaan saya masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hafal surah Al-Mulk. Berarti kalau belum tidur, kan kita kadang-kadang nggak setiap saat pegang Quran ya. Kadang lagi di perjalanan, kadang mungkin lagi menginap di keluarga yang lain, kadang mungkin lagi di tugas segala macam. Dan setiap ya, maka mau tidak mau kita perlu membiasakan baca sampai kita menghafal 32 ayat surah Al-Mulk. Ya, ibu. Ya, ibu. Ada yang sudah hafal belum? Sudah? Ada yang belum? Ada yang menghafal? Oke. Ya, boleh. Ini kan surat ini menjadi kita masuk surga. Apakah ada orang yang sudah hafal ini tapi kelakuannya tidak benar? Apa ini? Ini apakah yang kita hafal kebiasaan kelakuannya? Misalnya dia ya suka mengasih orang, ya tidak membayar utang, misalnya dia tidak nakal. Hafalnya tapi kelakuannya ya jauh dari yang dia baca itu gimana? Siapa orangnya? Ada orang yang hafalannya kuat tapi kelakuannya belum tentu. Apa dia? Apakah dengan hafal ini dia? Tentu juga. Baik. Ya. Baik, kita beri dulu menjawab pertanyaan ibu ya.
sendiri. Dia menjadi tahfidz Al-Quran. Jangan sampai ada orang yang salah memahami Al-Quran. Dia mengajar tafsir Al-Quran. Jangan sampai ada orang kegilaan ulama dalam menjelaskan. Dia mencetak ulama dalam menjelaskan Al-Quran. Ini bagian yang dijaga. Termasuk ibu yang senang sama orang yang hafal Quran itu juga dijaga. Kenapa kok sekarang orang yang hafal Quran tidak banyak di kampung kita? Satu, mungkin tidak dihormati. Dua, tidak diberikan peluang. Akhirnya pada di kota. Nah, itu tidak ada di kampung. Di kampung sekarang Masya Allah. Jadi RT itu sudah jadi 50 tahun. Tidak ada langsung dari kampung. Semuanya merantau. Itu Jakarta. Termasuk yang di Jakarta itu yang kemudian menjadi imam besar di sebuah masjid, menjadi ustaz pertama. Itu orang kampung semua. Termasuk yang ngomong dari orang kampung. Iya. Kenapa? Karena Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang ada satu riwayat, satu yang itu tidak memberikan peluang. Maka ketika cinta sama orang yang hafal Quran, cinta ya sama orang yang bacanya bagus, itu pun menjadi cara kita menjaga Al-Quran. Jadi kalau dikatakan harap di Al-Quran, banyak cara, bukan cuma dia hafal secara bisa. Karena kira-kira kalau orang dia bawa ijazah atau bawa ini dulu ada majlis taklim manusianya. Tiba-tiba ada hal yang kurang bagus. Akhirnya berkurung. Dia katakan itu bentuk menjaga bangun lagi. Ada orang yang menggunakan baju penghafal, dia baca setiap hari, tapi setelah bulan kembalinya, dia bukan terjadi. Dia menodai betul. Jadi hati itu menjaga. Menjaga itu bukan hanya menghafal saja. Menghafal bagian dari menjaga. Ada juga yang lainnya. Kan ada orang yang dia belum hafal masalahnya bagus. Ada yang berbagi. Nah, ada mungkin yang bukan orang kampung tapi mengajar di atas luar biasa. Itu dapat menjaga. Ini malah kita suka sama orang yang berbuat baik, sering menjaga orang lain. Karena ada sebenarnya dalam kita orang yang kewajiban seorang itu adalah mencintai para pengguna Al-Quran. Jadi kewajiban kita adalah mencintai orang-orang yang senang menjadi Al-Quran. Itu kewajiban kita. Itu bagian menjaga juga. Bagian terbawa di antara mereka. Baik, jadi betul ya. Mensupport. Jadi tidak hanya kemudian menghafal tiba-tiba akhirnya kembali ke itu bukan menjaga tapi mengenai sama kayak orang saya pengen bawa majelis ini ke level yang lebih tinggi dia pakai ketika pembayaran dia ngomong itu bukan menjaga tapi menurunkan martabat majelis ini yang harus kita bangun ini. Kamu yang ingin kurang lebih ya. Baik, jadi tadi 3 upaya kembali ke yang al-mul. Jangan sampai Anda meninggal dan Anda belum hafal surah al-mul. Ya, makan sedikit yang tadi ada. Tadi yang saya memberi rakaat yang dulu dan memastikan pembacaan masuk surga kalau menghafal surah al-mul. Yang intinya ayatnya ada 20. Bagaimana kalau misalnya di dalam dari surat sampai juta sampai 30 kan ada beberapa surat dan ada beberapa ayat. Nah kita misalnya menghafal ada 30 ayat di salah satu surat itu. Apakah kita sama dengan kalau kita menghafal gimana kalau menghafal sama 30 ayat berbeda-beda surat ya? Bukan dari 30 ayat al-mul saja. Apakah termasuk juga menghafalkan bagian saat ini itu ya?
Baik, secara umum menjaga Quran itu tidak hanya dengan menghafal, termasuk kita juga belajar mengaji, memastikan bacaan kita harus itu dijaga. Sampai ada orang guru ngaji, guru badan nggak mau. Ada, ayo Pak, ada dulu, saya mau belajar TPA, guru saya lakukan, guru kawan saya menjadi guru TPA, gitu ya. Guru badan nggak mau, ada guru ada. Nah, tapi memang itulah orang yang kemudian perlu memperbaiki niatnya, gitu ya. Dia tidak menjaga dengan sebaik-baiknya bacaan pun belum ada. Nah, maka di antara kewajiban kita dalam belajar adalah membaca. Yang paling bawah kan mencintai Al-Quran. Naik sedikit kita juga menjadi pelaku membaca Al-Quran. Naik sedikit memperbaiki bacaan Al-Quran. Naik sedikit menghafalkan ayat Al-Quran. Itu kalau dia Al-Quran aja, Al-Quran aja. Itu sudah punya keistimewaan yang luar biasa. Baru Al-Quran dulu ini, ya. Jadi yang disebutkan ini memang khusus surat Al-Mulk. Tapi bagi orang yang mau membaca Quran, walaupun tidak sampai surat Al-Mulk, tapi semua surat lainnya di misalkan Al-Kahfi misalkan, itu juga punya keutamaan yang khusus. Dari mulai dia meninggal dunia, ada keutamaan, ada keterangan ini. Ya. Ada ketika masuk alam barzah, ada keutamaan bagi yang menghafal Quran. Dibangkitkan ada keutamaan. Ketika ditimbang ada keutamaan. Jadi bagi orang yang sedang membaca Quran, walaupun di luar Al-Quran, maka berbahagialah kita kayaknya mungkin perlu ya membahas mapnya Al-Quran dari dia hidup sampai ke surga. Gitu ya. Jadi kalau hidup apa jaminan bagi yang membaca Quran? Ada keterangan nantinya. Ketika meninggal, apa kondisinya? Ketika meninggal, seperti apa kondisinya? Ketika kemudian nanti dibangkitkan, bagaimana bentukannya? Ketika dihidup, seperti apa? Ketika masuk, kita lihat pun ditentukan. Temanya, saya tentukan. Ada apa yang menyesal masuk surga? Ada yang menyesal masuk surga? Ada apa? Jawabannya ada. Ada orang yang bisa masuk surga. Siapa orangnya? Siapa orangnya itu? Tunggu episode selanjutnya. Itu ada. Jadi kalau kita bantu perjalanan yang Al-Quran sampai ke surga yang benar. Bahkan nanti di dunia tadi beda antara orang yang masuk ke surga lantaran dia tidak Al-Quran sama orang dengan ibadah lain. Kalau ada orang yang masuk surga karena misalkan sholat, seperti itu. Kalau Quran itu beda. Itu tidak luar biasa. Sampai maksudnya itu beda. Perlakuannya luar biasa tidak. Nah, maka ini menjadi menarik. Tadi pertanyaan kita kan menandakan saat ini sebenarnya 40 itu. Iya, anggapannya 40 yang 30. Nah, ini minimal. Kalau tidak ini itu luar biasa. Jadi ini perhitungan minimal kan 30 juz kalau kita terus 30 lebih waktu dari ini lebih biasa berarti gitu ya. Jadi kalau itu terbiasa saja walaupun tidak sampai ke yang ini lebih dari 30 itu luar biasa. Nah minimalnya kamu belum baca Quran, belum terbiasa banyak minimal yang ini gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan ibu tadi punya hafalan bacaan lebih dari 30 ayat, yang lain itu dibangun, yakin. Nah ini maksudnya bagi yang mungkin saya belum pernah ngaji, saya belum punya hafalan minimal, coba ini dulu. Ini dulu. Hanya dari sini baru nanti tambah surat yang lain. Ya, maka pesannya jangan sampai Anda meninggal dunia dan Anda belum menghafal surat Al-Mulk minimal. Minimal. Kalau tambah yang gimana? Tambah kaki istimewa. Tambah apa lagi? Tambah yang 30 juz sudah. Ya. Jadi minimal surat Al-Mulk. Ya.
Ya. Jadi ada penjelasan di Al-Quran yang membaca surah Al-Nur terhindar dari siksa kubur. Betul nggak Bu? Ada yang pernah mengalami itu? Boleh dong cerita tentang pengalaman gitu kan? Baik ya. Ibu kenal dengan Ali Jabir kemarin? Ya. Ya, itu tahu Ali Jabir atau ini? Ya, kita tahu. Jadi Ali Jabir pernah menyampaikan dalam sebuah ceramahnya sebelum meninggal. Beliau sempat bermimpi. Mimpi itu ketika terbangun sebuah dataran yang sangat luas, gelap gitu ya. Dan dia ketakutan. Beliau ketakutan. Kebayang itu kan padanya tinggi besar. Orang Arab dirinya macam. Ya kan? Orang Arab kan nggak orang takut kata aja. Kalau orang kan orang ngiri juga. Itu orang Arab nggak takut. Ini yang dia takut juga gitu. Takut. Ketika takut dan ketakutan, wah, kaget. Siapa itu? Saya nggak tahu. Seorang dengan wajah yang sangat luar biasa, kemudian menenangkan. Anda siapa? Kata orang tadi, saya hafal kamu yang biasa kau baca sendiri. Oh iya. Dan bersama ada kan dua lagi dalam buku. Kata orang ini, Ustaz, Anda tenang dulu, saya kemana orang ini. Apa kata yang kamu tadi? Anda silakan baca orang ini. Saya tidak akan bisa sama orang ini sampai saya lihat dia masuk surga. Kata umum ya, ketika datang dua malaikat bukan akhir, ya, tolong Anda tenang dulu. Saya pengen tanya dua orang ini. Saya pengen menjelaskan kepada saya. Kata umum kepada malaikat bukan akhir, Anda silakan selesaikan tugas Anda. Tanya orang ini. Saya tidak akan berpisah dengan dia sampai saya lihat dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya terbangun, masuk bangun, dan beliau menyampaikan, saya menyarankan mimpi-mimpi. Beliau menyampaikan, Ali Jabir, boleh sekarang saya anjurkan kepada ibu-ibu walaupun sedang haid, baca Al-Qur'an sebelum tidur. Ini benar, saya bermimpi. Ini benar. Jadi saya anjurkan kepada ini juga, walaupun lagi haid, kalau ada yang bilang saya boleh kurang, saya anjurkan, saya bolehkan, boleh gitu. Kalau mungkin masih ada ceramahnya, saya belum cek lagi gitu. Saya anjurkan bagi yang lagi itu silahkan baca Al-Qur'an sebelum tidur. Keutamanya ini sangat luar biasa dan mereka menjaga. Gimana kalau mendengarkan murotannya? Nah, ketika ada luar biasa, misalnya kalau lagi halangan itu nggak mau pegang Al-Quran atau nggak mau baca, tapi kita mau mendengarkan murotannya saja. ya, bahkan kalau mendengarkan suaranya bagus, boleh ya. Nanti hukum ini itu boleh kayak sedang haid membaca Al-Quran. Ya, jangan kita ini ya. Boleh kayak sedang haid membaca Al-Quran. Nah, yang disepakati itu tidak boleh memegang Al-Quran. Kalau baca gimana? Kalau mau baca seperti apa? Nah, itu kemudian ada sebagian pendapat kalau menghafal Quran tidak perek membaca hafalannya selama 7 hari dari 7 hari itu kadang-kadang itu hafalannya kacau, kadang-kadang dia. Kalau itu kan lebih, beneran ini hafal dia. Itu pas pakai sendal itu masih kan ada sesuatu ada lebih. Di bagian kan hafal gitu. Lepas kedua pakai sendal di bawah itu makanan ini kan. Orang kalau udah hafal Quran nggak diulang menit aja itu baru ulang pakai sendal banyak satu hari itu udah apa itu nah, gimana kalau 7 hari dilakukan? Maka saya berharap bagi yang menghafal Quran, dia boleh menunggu hafalan Quran.
Maka tadi jangan sampai Anda tinggal sebelum hafal Quran minimal. Kalau lagi aduh saya pengen seperti ini hatinya. Kalau saya pengen belajar, pengen membaca teman-teman baca. Masya Allah, kalau itu ada sebuah pengajian di rumah. Saya bilang, KPA kita, kartu anggota pengajian kita itu bukan seragam. Bukan seragam. Kadang-kadang dia mau lagi, apalagi mau nih kok jauh seragam. Adanya, kemudian alifah, kopi, macam itu. Tiap tahun ganti, tiap hari, tiap bulan dikir, saya bilang, KPA kita begitu. Yang belajar di sini adalah dia terbiasa membaca Al-Quran sebelum tidur. Saya mohon, saya bilang ke ibu, jadi sebagai kebiasaan. Jadi kalau tanya ibu dari mana belajarnya? Di sini. Di mana belajar? Di sini. Jadi saya cirinya bukan di baju, tapi membaca Al-Quran sebelum tidur. Nah ini yang perlu mungkin kita terbiasa. Ya, itu berapa ilmu? Itu ada yang kenapa? Sudah, ada yang mau hafal? Ada yang mau hafal? Ada yang mau hafal? Kalau ada yang nggak mau hafal, tuh ada yang mau daftar? Promosi, ada promosi. Ayo, ibu kayak jalan ke surga, pakai sutra. Nah, hafal Al-Quran. Baca ayat yang pertama, atau dan diri yang tidak kayak yang kedua, al-ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat dia. Al-ladzi khalaqal sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min mengganti hafalan. Ayat 1, besok ayat 2, diganti seperti lupa. Setelah ayat 3, 1 lupa. Ayat 4, jadi lupa gitu ya. Atau gimana ini? Kok lupa ini? Ini mengganti, dia mengganti hafalan. Itu bagus. Ketimbang kita kalau ganti ya. Nah, gimana caranya? Maka itu tiap hari harus istiqomah. Tiap hari istiqomah. Dan kalau usah banyak. Bukan saya pengen 1 hari menghafalkan 5 ayat. Ya, 5 ayat. Hari pertama, oke 50. Hari kedua, bulan dan hari ketiga mulai bingung. Hari keempat, hari kelima, tahu kan? Hati-hati, ini enggak. Kita belum pertama tuh. Wahai ini sana kali tak ajari. Pelan-pelan, dinikmati terus. Ayo, kita tambah lagi dong. Ini dong, kita tambah lagi dong. Masih tambah pulang ya. Gimana gitu? Kalau ada saya, ente amat-amat tadi. Ya, sama masih awal pulang. Ahabul a'mal. Amal terbaik adalah yang istiqomah walaupun sedikit, dikit-dikit bu, satu hari satu ayat, itu saya besok ayat kedua, dan nambah ulang lagi, gabungi terus, nggak ada cukup bagus dari Abdul Qasim Al-Muhsin, Imam Masjid Nawawi menyampaikan ashal thariqa li hifdzil Quran. Ada cara yang paling mudah untuk menghafal Quran.
ikuti cara itu. Ya, kalau toriko dihafal Quran, 20 cara menghafal Quran itu ikuti. Nanti kita mungkin nggak bahas ngomong gitu. Nah itu dikit-dikit terus pelan-pelan satu ayat sama dua ayat 3 menit terus ulang-ulang terus berapa kali pengulangannya nanti ada ketentuannya dalam. Nah ini insya Allah kalau dikit-dikit insya Allah akan selesai. Selesai bu? Selesai bu? Belum tentu. Belum kan? Bukan ibu buat api umum. Buat apa bu? Api umum maksudnya apa? Kalau percaya ibu, kalau semangat sendirian dan semangatnya sehari 2 ayat kita, 3 ayat kita, 4 ayat kita. Selagi malas ya, boro-boro baca, boro-boro lihat aja enggak. Apalagi kita pasal barangnya, udah memang salah. Maka saran saya, ketika itu pengen masuk surga, minimal 30 ayat, minimal al-Buq, kalau ada yang belum al-Buq, jangan bikin ngomong, apa ngomong, bikin ngomong, ya, jangan sendirian, karena setan suka pada orang di sendirian, ya, kerjaan setan memang menghasilkan orang yang kedua harus diikat. Kalau misalkan laki perempuan diapain? Jadi kakak. Kalau sama laki diapain? Kalau berdua satu. Ketika orang itu lebih mudah terkena godaan setan, maka saran saya bu, setelah ini bikin kelompok menghafal surat Al-Mulk. Ya, bikin kelompok surat Al-Mulk. Ya, oke, katanya ada yang mau menghafal bu ini? Ada yang mau menghafal surat Al-Mulk? Silakan ya, jadi saya kira banyak ustazah ya, hubungi katanya ustazah, ayo bikin kelompok menghafal Al-Mulk. Ya, kemudian buku teknik tidak boleh, silakan. Bagi yang buku tekniknya ustazah, tolong bikin kelompok Al-Mulk. Atau mau ke orasi tidak boleh. Ada orasi. Nanti kita sudah barang, insya Allah di waktu ini sudah 4 orang Al-Mulk, insya Allah ya. Jadi yang terakhir yang saya paling berkesan seorang dokter, dia telepon saya, alhamdulillah sekarang kalau saya berangkat kerja, tiap hari berangkat kerja saya baca Al-Quran. Tiap saya pulang kerja dia baca Al-Quran. Tiap hari kebayang pulang berapa kali kalau saya mau. Sementara dia menghafal sama sekali seperti saya sekali. Nah kalau ubah mulai sekarang saya akan menghafal. Oke, baik ya, ini surat Al-Mulk. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, ya, apa yang amalan terjadi di surga? Ya, yang pertama amalannya adalah Al Quran. Ya, bagaimana caranya? Nggak bisa mengajarkan. Emang Allah yang banyak orang yang ingin kita ngaji, belum tentu dia mau. Coba, ada yang mau nggak? Ada yang bagus? Mau? Jadi belajar lagi? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah yang pilih. Maka kalau ada tergerak pengen ngaji, berbagai itu tidak akan datang kepada kita. Sambut mumpung ada. Karena Allah, Allah sabaru yastadil qauman ghairuhum. Kalau ya, jadi kalau sekarang ada nih soal Al-Mulk, ada undangan nih. Nah kalau nggak tahu akan digunakan kepada yang lain, yang mereka belum kesempatan orang ini. Mumpung ada undangan, segera penuhi. Ya, karena kesempatan orang yang lain. Nah, yang dipilih pun terjadi ada 3 kondisi. Ada yang satu rolling, yang kedua dia tengah-tengah, tergantung umumnya. Yang ketiga kadang dia paling mayor. Semangat luar biasa. Biar rumah kita dia masih semangat. Maka bagi orang yang semangat, kata utama yang luar biasa.
orang yang mendapatkan kesempatan. Ya, masuk surganya dan sebagai orang pada umumnya dia berusaha pakai sutra, pakai gelang juga emas dan juga dunia. Nanti pada suatu waktu dia pakaikan mahkota, berikutnya menggandeng dengan kedua orang tuanya plus istri-istrinya, plus anak cucu keturunannya. Ya, jadi satu orang yang mata Quran dia menggandeng orang tuanya plus istri-istrinya. Berat dan berhingga. Syaratnya apa? Suami soleh semuanya. Jadi kalau ada ibu pengen bapak yang mau surga, itu jadi Al-Quran. Bawa bapak ibu, adik itu ke bawah, anak ibu, ibu, ke bawah semua. Apa orang yang Al-Quran? Rubah. Ya, kalau diperhatikan dengan isi Al-Quran. Ya, ini ada dalam surat Al-Quran yang ke-33. Nah, ini kalau yang sangat besar. Nah, bagi berapa? 30 juz itu bagus. Bagi bisa 30. Bagi bisa 30 ayat minimal. Nah, maka pertanyaannya, apa sih pertama yang paling utama 30 ayat? Satu, tadi catat sampai yang penolong sampai masuk ke surga. Yang ketiga, konsisten menghafalkan surat An-Nur. Maka pesannya adalah jangan sampai ibu meninggal dunia dan ibu perlu berusaha menghafalkan surat An-Nur. Ya, Bu ya. Baik, gimana caranya biar saya tidak langsung ini? Ibu tahu tak? Saudara aku, aktif, model. Nah, kenapa jadi model? Dia sering lewat di situ, di kotak nasi, sesekali di hiburan, sesekali jadi kenapa? Kok bisa jadi aktif? Awalnya sering di situ, sering main. Ngakak masih kota, jadi hiburan, jadi main kota itu orang utama. Jadi kalau pengen begini, sering lah ketemu sama orang-orang itu. Mau hal seperti mereka, belum mau hal ya. Udah, tetap orang mau baca, saya pengen saya mau biasanya hasil sering lah. Satu masa yang saya tahu. Ya, jadi waktu banyak mungkin ada kita terpilih di kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau misalkan tiap harinya ngepel ya tiap hari kita terus jauh kayaknya ya orang yang nggak pernah membuka Al-Quran mustahil dia bisa baca Al-Quran. Itu sering-seringlah bergaul bersama orang-orang yang Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita dalam hati kita jadi orang yang aneh. Ya, karena kan ini kan ketemu tiap hari. Ada mungkin karakternya yang mempelajari kuasa sedang ada ya, tahu juga. Nah, tapi itu tahu utamaannya seperti itu kenapa itu mau pasangannya? Ini mau. Ya, tahu pasangannya dari kuasa tahu dekat. Tapi itu kuasa enggak. Maka lagi kuasa yang mau. Ya, tapi gimana kalau pada sering langsung sama orang yang tahu? Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah akan kepada kita semua menjadi alum yang kami adalah jangan sampai ada menjemput dan kita belum sempat berusaha
Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan yang hadir hari ini jadikan perempuan yang salehah, yang nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, disclaimer saya mau sampaikan terakhir ya. Ibu hadis tentang keutamaan al-mu itu derajatnya baik. Saya sampaikan terakhir ya, sebagai keterangan hadis yang saya sampaikan mengenai keutamaan al-mu itu hadisnya baik. Apa itu? Lemah. Yang lemah apa ini? Kenapa sebuah hadis dikatakan baik? Lemah. Yang lemah apa ini? Kalau ada hadis ini, pilih. Ada hadis apa lagi? Coba. Ini terus. Hasan terus. Da'i terus. Mardud. Ada lagi mauquf. Yang paling jelek mauquf palsu. Hadis terakhir. Kenapa sebuah hadis dikatakan baik? Apa indikasinya? Bukan perkataannya, tapi orang yang menyampaikan. Jadi sebagai Rasul menyampaikan. Dikatakan tadi kalau orang yang ngomongnya punya masalah, bukan perkataannya. Ya, jadi dikatakan tadi kalau orangnya aku mana kali tertuduh pernah berbohong. Orang yang menyampaikannya terkenal pun hafalannya kurang bagus. Orang yang menyampaikannya terkenal hafalannya kurang bagus. Jadi dikatakan syahid berdasarkan orang yang menyampaikan. Atau yang kedua, jumlah orangnya sedikit. Itu doa. Tapi kata-katanya wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa memverifikasi apakah matangnya hadis itu doa. Maka boleh jadi doanya anak orangnya, tapi ini benar dari semua. Jadi doa itu bukan karena matangnya, tapi karena orang yang membawakannya, rawinya. Ya, kalau itu orang yang menyampaikan. Jadi meriwayatkan. Ini dari sini menyampaikan apa? Menyampaikan apa yang kurang bagus. Nah, kalau pun dikatakan perkataannya lemah. Kenapa? Karena orangnya kurang kuat hafalan. Ini mungkin para menyampaikan cuma ada yang paling kuat yang diingat. Nah, karena kemudian ingat terakhir, ya itu boleh dilakukan, boleh diambil, dipraktekkan dalam hal keutamaan bersama. Jadi waktu terakhir berdasarkan orangnya, kita jadi hadisnya masih isinya benar terjadi. Ya, karena verifikasinya itu berdasarkan orang yang menyampaikan. Maka ini para ulama menyimpulkan boleh beramal dengan hadis lain selama berkaitan dengan keutamaan bersama. Ini surat Al-Mulk kesimpulannya mendapatkan tidak hanya untuk diri saja dengan tadi kan di Rasul menyampaikan dalam sholat itu membaca Al-Quran sajadah. Ya, itu hadis yang terakhir. Maka kesimpulannya boleh kalau kita punya perhatian lebih di luar sebelum tidur. Mungkin bangun tidur boleh nggak? Boleh. Waktu duha boleh nggak? Boleh. Mungkin kalau hari zuhur boleh ya? Boleh. Di maghrib baca Al-Quran boleh nggak? Boleh. Jadi bukan bersih. Kenapa baca? Kamu ayo tidur. Asal sudah baca, belum tidur. Pas mau tidur. Karena jadi ya. Jadi maksudnya bukan hal semua waktu boleh. Ya, ini mudah-mudahan dan dapat ibu semuanya istiqomah dalam kebaikan. Ya, ini dari Allah sebagai Al-Quran karena itu akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barangkali ada yang bagaimana kalau orang yang melakukan hadisnya mau ya, kita lakukan tapi dilakukan. Ya, maka dalam ada yang muta'ammidan saya tahu pernah ada pemilihan barang siapa yang melibatkan kepada bagian Rasulullah pada ayat 3, maka dia sama dengan mengakui sebuah tempat di neraka. Ya, barang siapa yang makan terong masuk ke surga. Barang siapa yang makan terong sehari 2 kilo, dia akan masuk ke surga.
Siapa yang mengatakan? Penjual melon. Ya. Maka dia akan bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang mengatakan? Penjual anak, gitu ya. Makanya sudah kata hukum penjual. Penjual itu paling banyak orang terbenam. Bu, ini berapa bu? 5.000, 3.000. Modalnya nggak ada tuh. Ada modalnya 5.000. Ada yang biru. Nah, makanya peluang paling banyak itu adalah di kalangan para pedagang. Maka tidak akan terus berjalan. Para pedagang kebanyakan tidak orang yang berdosa. Inilah yang amal seorang iman amal. Ya, jadi makanya kalau kemudian hadisnya mogok, palsu dan dilakukan, aku ancamannya seperti memesan kambing di Madinah. Tapi beda kalau misalkan kita katakan ada budaya, ya, bid'ah, nanti itu bid'ah besar, itu ada kajian itu kelompok mengatakan itu bid'ah, ini besar di neraka, atau kelompok mengatakan ini berbeda. Nah ini kajian khusus, kajian istilah, dan memahami perbedaan. Nanti bahaya kalau mengikuti hukum dengan akidah itu berbahaya. Dan kalau dengan fikih itu berbeda pandangan, fikih dakwah berbeda. Nah, ya contoh sebagai kita terakhir di Papua, di mana tuh? Di Papua. Ada yang pernah Papua? Papua ada seorang ustaz didatangi oleh seorang mualaf. Pak Ustaz, saya pengen berkurban sapi yang paling bagus, paling berat yang saya miliki. Beratnya aja hampir 1 ton. Paling bagus sih. Coba kita lihat. Tapi lihat punya. Saya pengen berkurban dengan sapi ini untuk menyelamatkan. Boleh tuh? Boleh? Berapa satu kali? Tapi tapi yang paling bagus sama nggak boleh nih boleh gitu kan? Ya, tapi paling bagus boleh sama sapi yang berapa bang? Ya pasti buka ya semua dirinya ya. Ya paling bagus ini ya. Boleh nggak? 8? Nggak boleh. Apa kata orang Bali? Katanya nggak oke. Nggak enak, nggak tahu saja. Saya pengen tadi mau. Nah, Ustaz, saya pengen boleh aja, boleh kan? Lihat kakinya, tinggi, besar, lebih nyaman. Apa alasannya? Wah, ini bagus banget, dia bagus banget. Makanya ini harus boleh untuk orang. Boleh. Tapi Pak ini udah kakinya bagus banget hatinya. Ini kan jadi kendaraan bapak sudah nanti. Oh iya, itu bagus sebenarnya. Senang dia tuh. Tapi Pak, kenapa Pak? Tapi ini bagus banget, tinggi sekali. Bapak kan mahal. Bapak bisa naik karena tidak terlalu tinggi. Oleh Pak, ayo Bapak yang salah Bapak bisa naiknya. Ada ketinggian. Gimana Pak? Bapak beli bangkunya. Ada Bapak bisa naik. Beli bangku yang bisa naik dulu tapi yang harus dihari. Apa bangkunya? Aku ambil. Oh Ustaz, saya bisa ambil buat anak saya bisa naik. Nah, sudah. Jadi kalau orang mau kita masuk kami. Jadi kan, semuanya. Ini kan di awal kalau paham berubah ini kan tidak awal. Cara berdakwah. Ustaz tadi sedang boleh. Ini bagus Pak. Bapak bisa naik harus beli bangkunya Pak. Apa pun kambing aku. Ya ini sudah 8 orang. Pak. Ini pakai ini yang biasa di dalam berdakwah. Nah kalau setiap langkah dalam berdakwah dianggap susah, nggak ada Islam di tanah Jawa ini. Karena bahasa Islam di tanah Jawa itu harus lewat budaya. Nah, jadi ketika sebuah budaya
ternyata dinilai yang memiliki dari sisi dakwah itu adalah hal yang berbeda yang kita temukan. Nah, ini saya kira hasilnya berbeda, tapi maksudnya adalah kalau ada orang yang tahu hadis yang baik dan mengamalkan dengan bentuk ibadahnya, itu bukan pasti disarankan. Tapi kalau ada hal itu kayaknya baru nih, nggak ada zaman nabinya, cek dulu ini apa maksudnya. Kalau yang ini, ya ini benar. Kalau dalam kemudian ya, baik itu ada yang mau disampaikan, silakan kita akhiri ya. Barakallah, terima kasih atas undangannya dan ya. Saya doakan lagi berdoa ya, mudah-mudahan puasa ini kalau masih masuk ke duluan ya. Kami semua harus dapat TV ya. Jadi kalau masuk ke duluan tapi kalau yang mau sampai duluan, saya tadi barangkali saya belum nyampe ya. Jadi kemarin pada waktu itu pernah ada jauh sekali. Saya mau sudah kok belum nyampe. Barangkali mau sudah kopi misalnya ya. Dan orang dan tak tahu sudah kopi. Nah itu jadi barangkali saya belum nyampe. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita di perjumpaan yang nanti kita kembali dengan di antara golongan yang kita melakukan di pada masyarakat adalah ketika doa bertemu karena Allah, berdoa pun karena Allah. Jadi kemudian kalau kita mau belajar, kita berdoa kita selesai belajar. Mudah-mudahan pertemuan kita tentang kita menjadi firm kita menjadi mendapatkan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baca alhamdulillah. Baik untuk sekian, maaf secara kekurangan, saya kembalikan kepada Ustaz MC. Ya, assalamualaikum. Baik Ibu, saya sedang pengajian kita. Dan kita berdoa. Ya, baik kita kita
Belum.